Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Salam sehat, salam SFD untuk kalian semuanya. Walaupun dalam keadaan seperti ini, sudah hampir berbulan-bulan belajar dari rumah, Bapak harapkan semangat dalam hati tidak pernah berkurang sedikit pun. Ini demi masa depan kalian. Jangan ada yang mau menumpuk tugasnya, kerjakan selagi bisa. Jangan tunggu sampai hari esok. Plus, ini yang paling penting, kerjakan dengan kemampuan diri sendiri. Usahakan untuk tidak mencontek atau melihat pekerjaan kawan-kawanmu. Jangan sampai kawanmu yang pintar, kamu yang lebih hebat, mereka menambah pengetahuannya sementara kamu tidak menambah apa-apa. Ini artinya kamu membuang waktumu, kamu membuang kesempatan. Baik, anak kami semuanya, mari kita belajar. Tetap semangat, salam CFD untuk kalian semuanya. Topik pelajaran kita hari ini adalah fluida statis bagian yang kedua. Adapun tujuan pembelajarannya adalah dengan semangat rajin dan giat dalam mengerjakan pekerjaanmu, kamu mampu menerapkan hukum fluida statis. Hari kita masuk fluida statis kedua. Poin yang pertama kita pelajari, yang keempat adalah hukum Archimedes, menyatakan bahwa benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas. Anak-anak sekalian, jikalau kamu dimasukkan ke dalam bak yang terisi penuh air, maka airnya akan tumpah. Maka air yang tumpah itu adalah banyaknya diri kamu. Jadi kalau kamu mau bertanya seberapa banyak kamu, cukup dengan mengumpulkan air yang tumpah itu. Archimedes menyatakan bahwa gaya Archimedes, kita lihat hukum Newton 2, sigma F sama dengan M kali A, atau sama saja ya, sigma F sama dengan M kali G. Anak-anak sekalian, ya, sangat penting untuk memahami hukum dasarnya. Rho sama dengan massa dibagi volume. Maka anak-anak sekalian, massa sama dengan Rho kali volume. Coba kita tinggal ganti saja. F sama dengan Rho kali volume kali G. Maka hukum Archimedes dinyatakan dengan FA, gaya Archimedes sama dengan Rho kali G kali V. Bisa dipahami anak-anak sekalian ya. Ini ada sebuah sketch, katakanlah ini adalah bak. Ketika berisi penuh air, maka benda yang berada di dalam bak ini akan mengalami gaya ke atas, dia akan diangkat ke atas. Itu makanya jangan heran kenapa kapal bisa terapung di atas laut. Baik, kita lihat yang pertama, terapung. Kenapa benda bisa terapung? Jika massa jenis benda Rho B lebih kecil daripada massa jenis fluida, itu membuat benda bisa terapung. Persamaannya sudah Bapak nyatakan, silakan kamu catat. Nanti kita lihat penjelasannya dalam bentuk soal. Contoh, sepotong balok kayu mengapung di atas air dengan 75% volumenya tenggelam dalam air. Yang ditanya adalah massa balok kayu itu. Ayo sama-sama kalian sekalian, hukum Archimedes dinyatakan dengan FA sama dengan Rho kali G kali V. Anak-anak sekalian perlu mengetahui bahwa Rho di sini adalah Rho fluida yang mengangkat dan volumenya adalah volume benda. Maka benda di sini adalah balok kayu dan yang mengangkat Rho fluida adalah Rho air. Rho air anak-anak sekalian, ini adalah dasarnya adalah 1 gram per centimeter kubik. Jikalau dirubah ke dalam satuan internasional, maka 1 ini kilogram, ini meter kubik. Gram ke kilogram itu 1 kali 10 pangkat minus 3 ya, naik 3 cm kubik ke meter kubik, 10 pangkat minus 6 dibagi 1 juta. Maka Rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Inilah sebuah ketentuan.
Kalau kamu sudah kelas 11 dianggap sudah tahu bahwa rho air nilainya. Demikian. Kita lanjutkan, maka Fa sama dengan rho fluida, karena tadi rho air kali G kali volume benda yang masuk ke dalam air yang nilainya adalah 75%. Hanya 75%. Coba anak kami sekalian. Berarti 75% itu 75/100 kali volume benda. Volume benda dinyatakan dengan 5000 cm kubik, diubah ke meter kubik, berarti dikali 10⁻⁻6. Kita lanjutkan. Fa sama dengan 1000 kali 10 kali 3/4 kali 5 kali 10⁻⁻3. Habis, ini pun habis. 5 kali 3 15, 5 kali 3 15 kali 10 150 dibagi 4. 150 dibagi 4 Newton. Anak-anak sekalian, yang ditanya adalah massa. Dari yang pertama tadi, mencari F itu adalah M kali G, maka M kali G, kita ganti Fa itu dengan M kali G. M kali G sama dengan 150 dibagi 4. M kali 10 sama dengan 150 dibagi 4. Ini berasa sudah bisa kamu cocok. Misalkan M sama dengan 3,75 kg. Rasa tidak sulit ini. Baik, kita masuk topik bukan poin yang kedua, melayang. Kenapa benda bisa melayang kalau tadi tenggelam? Karena rho benda lebih kecil daripada rho fluida. Kalau begitu maka bisa dipastikan bahwa benda melayang karena rho benda itu nilainya sama dengan rho fluida. Kalau tenggelam Pak, maka rho fluida lebih besar dari rho benda. Massa jenis cairan lebih besar daripada massa jenis benda. Itu membuat benda tenggelam. Anak kami sekalian, jikalau sebuah benda dimasukkan ke dalam fluida, maka berat benda dalam fluida atau buat WF itu sama dengan WU kurang FA. WF itu apa Pak? Berat benda dalam fluida. Ada sebuah pertanyaan, apakah ketika benda dimasukkan ke dalam air, ketika kamu timbang, beratnya terasa lebih berat atau terasa lebih ringan? Jawabannya sudah pasti terasa lebih ringan karena ada gaya ke atas yang mengangkatnya. Kalau Bapak buat ilustrasinya, ini adalah sebuah bak lagi berisi penuh air. Ini ada benda. Sudah pasti benda ini akan memiliki berat W. Tetapi ketika diangkat oleh gaya Archimedes yang nilainya ke atas, ini adalah Fa, maka nilai WF itu jauh lebih ringan. Maka berat benda dalam fluida adalah berat benda di udara dikurang gaya Archimedes. Baik, kita lihat contohnya. Benda bermassa 2 kg, M-nya berapa kami? 2 kg. Rho dalam minyak, tadi kalau air sudah tentuan, ini dikatakan rho minyak 0,8 gram per cm kubik. Tadi Bapak sudah ajari cara merubahnya. Jika massa jenis benda, rho benda 4000
kilogram per meter kubik. Hitunglah berat semu. Berat semu itu adalah WF, berat benda dalam fluida. WF sama dengan WU kurang FA. WU, bagaimana mencari WU? WU sudah pasti M kali G, berat benda di udara, M kali G. WU sama dengan massa berapa? 2 kali 10. WU sama dengan 20 Newton. Sekarang WU sudah dapat, kita mencari FA. FA bagaimana mencarinya, gaya Archimedesnya? FA sama dengan Rho kali G kali V. Apakah semuanya masuk ke dalam? Iya, masuk ke dalam, maka volume 100%. Maka FA Rho-nya 0,8. Kalau kamu ubah itu nilainya 800. Ya, harus bisa kamu rubah yang ini. Tadi sudah Bapak ajari cara berubahnya. Kali 10 gravitasi kali volume benda. Berapa volume benda anak kami? Tidak dikasih tahu. Bagaimana mencari volume benda? Berarti ini ada sebuah masalah ya. Kalau kita lihat tadi Rho sama dengan massa bagi volume, maka volume sama dengan massa dibagi Rho. Volume sama dengan massa dibagi Rho. Volume sama dengan massanya 2, Rho-nya 4000. 4000 4 kali 10 pangkat 3. Kalau naik ke atas 4 bagi 2 itu 0,5 kali 10 pangkat minus 3. Bisa dipahami? Berarti kalau begitu V sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik. Nilai ini bisa dimasukkan ke dalam sini ya. Berarti FA sama dengan 800 kali 10 kali 5 kali 10 pangkat minus 4. 1, 2, 3 habis, tinggal minus 1. Berarti FA sama dengan 8 kali 5 40 kali 10 pangkat minus 1 sama dengan 4 Newton. Baik, kita masuk ke sini, maka WF sama dengan WU kurang FA. Berarti WF sama dengan WU berapa? WU berapa? 20 dikurang FA 4 sama dengan 16 Newton. Jadi kalau ditimbang di udara beratnya 20, ketika ditimbang dalam air jadi 16 Newton. Baik, kita masuk ke topik berikutnya yang kelima, yaitu kapilaritas. Kapilaritas adalah naik atau turunnya permukaan zat cair dalam pipa kapiler. Anak kami sekalian, seandainya kalau kamu lihat pipet aqua, kamu masukkan ke dalam aqua, coba perhatikan air dalam pipet itu, maka air dalam pipet itu seolah-olah akan naik. Persamaannya sudah Bapak tulis, H sama dengan 2 gamma cos theta per Roger, Rho kali G kali R. Keterangan sudah Bapak lampirkan. Kita lihat soal, permukaan air dalam pipa kapiler berdiameter 2 mm, maka D-nya 2 mm. Sudut kontak theta 60 derajat. Tegangan permukaan gamma 0,4 Newton per meter. Kenaikannya adalah H berapa? Baik, kita kerjakan sama-sama. H sama dengan 2 kali gamma cos theta per Roger, Rho kali G kali R. Baik, kita mulai. Ada masalah kira-kira yang mau diganti? Ada ya. R-nya itu berapa? Kalau D-nya 2 mm, maka R-nya itu 1 mm ya. R-nya sama dengan 1 mm. R sama dengan 1 mm. Kita ganti dan kita masukkan nilainya. H sama dengan 2 kali gamma. Gamma itu 0,4 cos theta, theta 60 derajat bagi
rho. Berapa rho-nya kami sekalian? Air. Ya, dari tadi kita sudah ulang-ulang. 1000 kali 10 kali R-nya 1 mm. 1 mm ubah ke meter 10 pangkat minus 3. Banyak sekali dari pelajaran yang sudah Bapak sampaikan, kamu selalu gagal dalam mengubah konversi. Ini pelajaran yang gampang, pelajaran kelas 6 SD. Coba diingat bagus-bagus semuanya. A sama dengan 2 kali 0,4 itu 0,8, cos 60 itu 0,5 bagi ini habis tinggal 10 ya, sama dengan 0,8 itu oke. Kali 10 pangkat minus 1 ya, 5 kali 10 pangkat minus 1 bagi 10 8 kali 5 40, berarti H sama dengan 40 kali 10 pangkat minus 2 dibagi 10. 40 dibagi 10 4 kali 10 pangkat minus 2 meter. Karena tadi petiknya dalam sentimeter ya, maka H sama dengan 4 cm. Apa rasa bisa kamu ingat? Baik, kita terakhir masuk ke dalam topik viskositas. Viskositas itu apa Pak? Viskositas adalah kekentalan air. Kamu bisa lihat dibandingkan dengan oli, dibandingkan dengan minyak, sudah pasti memiliki kekentalan yang berbeda. Bahkan katakanlah minyak urut ya, itu sangat-sangat kental kalau dalam keadaan dingin. Persamaan untuk mencari viskositas dinyatakan bahwa kamu harus memahami dulu hukum stok. Hukum stok dinyatakan dengan Fs sama dengan K kali N kali V. K itu adalah konstanta benda ya. Kalau kamu ganti nilai Fs ke dalam K, maka ayo sama-sama Fs sama dengan K. K-nya yang mana? 6 pi R kali N kali V. N itu adalah koefisien kekentalannya. N sama dengan koefisien kekentalan. V adalah kecepatan jatuh di dalam fluida. Ini nanti yang akan kamu hitung, kecepatan dalam fluida, kecepatan jatuh dalam benda. Maaf, kecepatan jatuh benda dalam fluida. Jadi seandainya Bapak mau buat ilustrasinya, ini adalah bak berisi penuh air tapi sangat kental. Berarti bukan air murni ya, katakanlah air yang sudah dicampur misalkan dengan oli, atau katakanlah minyak goreng. Minyak goreng ketika benda dijatuhkan ke bawah, dia akan bergerak ke bawah. Ini adalah W, sementara ada gaya angka tadi sebesar Fa. Karena ini adalah di dalam bimoli katakanlah atau minyak goreng, maka akan ada gaya baru ke atas yang namanya Fs, gaya stok. Jadi akan ada dua gaya ke atas dan satu gaya ke bawah. Hukum Newton pertama menyatakan bahwa sigma F sama dengan 0. Kalau dari persamaan ini ada berapa yang ke atas? Berarti Fa tambah Fs kurang W sama dengan 0. Bisa dipahami ya, Fa tambah Fs sama-sama ke atas dikurang karena ke bawah. Baik, kita lanjutkan dengan kami sekalian. Seandainya kamu putar ya, katakanlah ganti, maka sama-sama Fa tambah Fs sama dengan W. Fa itu apa tadi kami sekalian ya, rho kali G kali V tambah Fs itu 6 pi R N V sama dengan M kali G. Rho kali G kali V tambah 6 pi R N V sama dengan M kali G. Tadi sudah berulang-ulang Bapak tunjukkan bahwa rho sama dengan massa dibagi volume. Maka massa sama dengan rho dikali volume dikali G. Ya, anak kami sekalian sudah bisa melihat kira-kira apa yang sama di kiri dan di kanan. Baik, kita
Bapak gantikan posisinya. Berarti kalau begitu anak kami sekalian, pindahkan 6 pi Rn V ya sama dengan rho benda, pindah ya, rho benda kali volume benda kali G kurang ini tadi rho fluida, ini kan rho benda, ini volume benda juga, ini adalah volume benda. Rho fluida kali G kali volume benda. Bisa kamu lihat yang sama di kiri dan di kanan ya. Maka kita langsung buat ke bawah, kita samakan saja. V sama dengan rho benda buka kurung rho benda kurang rho fluida kali G kali volume dibagi 6 pi R. Dibagi, coba kamu lihat matematikanya, 6 pi R N ya, V-nya sudah naik ke atas. Ini adalah mencari kecepatan benda jatuh dalam fluida. Bapak ulangi, V sama dengan ya, lebih sederhananya rho benda boleh dulu atau G, kamu perhatikan matematika yang tadi kali volume benda buka kurung rho benda kurang rho fluida bagi 6 pi kali R kali N. Demikian kira-kira, bisa kamu lihat nanti apa keterangannya. Sekarang anak-anak sekalian, kalaulah benda itu adalah berbentuk bola, maka volume benda itu dinyatakan dengan volume bola itu adalah 4/3 pi R pangkat 3. Karena volume bendanya berbentuk bola, kalau kita ganti anak kami sekalian, maka V sama dengan 4/3 pi R pangkat 3 kali G buka kurung rho benda kurang rho fluida dibagi 6 pi kali R kali N ya. 4/3 bagi 6 itu anak kami sekalian berarti 4/18. Dikecilkan, ini bisa dicoret, maka V sama dengan 2/9 pi R pangkat 2 kali gravitasi buka kurung rho benda kurang rho fluida. Ini adalah kecepatan terminal. Jadi V T atau kecepatan terminal adalah kecepatan benda jatuh dalam fluida. Sudah pasti kalau dijatuhkan dalam air atau dijatuhkan dalam minyak bimoli, sudah pasti lebih lambat yang di dalam bimoli atau minyak. Baik, kita lihat berikutnya. Kecepatan sudah pasti dalam meter per sekon. Contoh, benda berbentuk bola dengan diameter 2 cm ya. Dan lanjut kita tulis D sama dengan 2 cm. Jatuh bebas dalam fluida, rho fluida itu 700 kg per meter kubik. Didapati kelajuan, berarti ini kecepatan terminalnya sudah diketahui 4,9 meter per sekon. Apa lanjutannya? Mas jenis benda, berarti rho benda sama dengan 7.900 kg per meter kubik. Gravitasinya dikasih tahu tidak 10, biasanya 10, ini 9,8 meter per sekon kuadrat. Maka koefisien viskositas seperti M nya yang ditanya anak kami sekalian. Tadi sudah Bapak tulis V itu bagaimana mencarinya, sama dengan khusus untuk bola 2/9, bisa ya, bedakan nanti gravitasi dengan 9 Bapak, kali R kuadrat kali G
buka kurung, rho benda kurang rho fluida per, ada lagi pernya ya, per, bisa kamu ingat? Ada kira-kira yang kurang? Iya, ada yang kurang, berarti di sini seharusnya ada n-nya ya, ketinggalan. Jadi 2/9n ini yang mau kita cari. V-nya masukkan 4,9, 2/9 kali n r kuadrat ya. Tadi sudah kita bahas 1 cm, berarti 1 kali 10 pangkat minus 2 dalam kurung kuadrat kali 10 buka kurung rho benda 7.900 kurang 700 ya, 4,9 sama dengan 2/9n kali 1 kuadrat 10 pangkat minus 4 kali 10 kali 7.900 kurang 700, 7.200 ya. Ini Bapak rasa bisa kamu selesaikan, hanya masalah matematikanya saja. Nanti kamu akan dapat nilai n-nya. Inilah nilai koefisien viskositasnya. Baik, demikian anak kami pelajaran untuk hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya, tetap semangat. Ini sudah bulan 9. Kamu bisa refleksi apa saja yang telah kamu lakukan di dalam bulan-bulan yang lewat. Jangan bermalas-malasan. Sekian pelajaran dari Bapak Pak WF. Selamat pagi. Salam SFD untuk kamu.